Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Mudah-mudahan hari ini tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dan selalu menjaga kesehatan. Jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan yang penting. Kemudian tetap memakai masker dan cuci tangan pada air yang mengalir. Dan aku sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang statistika. Jadi materi statistika merupakan materi ketiga pada semester ini. Untuk materi statistika yang kita akan bahas adalah mean, median, dan modus. Kompetensi dasar yang akan kita capai, yang pertama adalah untuk pengetahuan menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil keputusan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Sedangkan untuk kompetensi dasar terkait dengan keterampilan adalah menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Ya, dua ini menjadi pusat perhatian kita dalam kegiatan ini. Sekarang untuk indikator pencapaian kompetensi. Untuk pengetahuan yang pertama adalah menganalisis data, distribusi data kontekstual. Kemudian yang kedua adalah menganalisis nilai rata-rata, median, modus, dan data dari data kontekstual. Kemudian untuk keterampilan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data. Anakku sekalian, kita mulai dulu yang pertama. Kita akan mencoba membahas menganalisis data sederhana. Jadi data itu disajikan dalam bentuk pertama seperti ini. Ini data dari peta sebaran COVID-19. Di sini ada data banyaknya yang terkonfirmasi, kemudian kasus aktif, kemudian sembuh, kemudian yang meninggal. Di sini ada perbandingannya, kita lihat satu persatu. Kemudian dalam bentuk lain seperti ini. Ini adalah diagram garis. Ini adalah diagram garis. Masih data yang sama. Kemudian ada juga data disajikan dalam bentuk seperti ini. Ini namanya diagram batang. Diagram batang. Kemudian yang ini adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran. Kemudian biasa juga data disajikan dalam bentuk tabel. Jadi yang paling banyak kita temui itu dalam bentuk tabel. Oke, sekarang kita coba perhatikan data berikut. Di sini ada kumpulan nama, kemudian ada data terkait dengan tinggi badan. Amir, Budi, Citra, Dewi, Erwin, Ferdi, dan Gunawan, masing-masing tinggi badannya tertera di sini. Jadi data yang disajikan adalah data yang berbentuk tabel. Sekarang coba kita analisis data ini. Siapakah siswa yang paling tinggi? Nah, sekarang bagaimana kita menentukan yang mana siswa paling tinggi? Tentunya adalah siswa yang memiliki tinggi badan yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah 171. Jadi yang paling tinggi itu adalah tingginya 171. Siswanya adalah Budi. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapa tinggi siswa yang paling banyak? Kita lihat yang paling banyak tingginya 165, ada berapa orang? 1, 2, 3. Kemudian 171, 1.
Kemudian 160 ada 2. 170 ada 1. Nah, berarti yang paling tinggi yang paling banyak adalah 165. Kenapa 165? Karena dia muncul sebanyak 3 kali, sedangkan yang lainnya hanya 2, 1. Nah, jadi 165. Kemudian yang berikutnya adalah berapa siswa yang tingginya di atas 165. Nah, jadi kalau data ini kita lihat di atas 165 adalah datanya 170, kemudian 166, 170 dan 171. Sekarang kita hitung. 166, 1, kemudian ada 2, kemudian 170, 1, kemudian 171, ada 1 juga. Berarti jumlahnya 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 orang yang tingginya di atas 165 cm. Iya, oke. Nah, sekarang kita coba menganalisis nilai rata-rata, median, dan modus. Nah, tentu anak-anakku sekalian sudah memahami apa itu rata-rata, kemudian pernah mendengar istilah median dan modus. Nah, sekarang coba kita lihat data berikut. Nah, untuk kali ini data yang kita munculkan adalah ukuran sepatu. Ukuran sepatu Amir, Budi, Citra, Dewi, Erwin, dan Ferdi, dan Gunawan. Nah, pertanyaan yang pertama terkait data ini, berapakah ukuran sepatu yang paling banyak berdasarkan data tersebut? Jadi ukuran sepatu yang paling banyak itu modus. Artinya nilai modus yang ini yang kita maksud. Nah, berapa jumlahnya? Nah, kita lihat yang paling banyak berapa? Yang paling banyak itu adalah 29. Ada berapa orang? Ada 3 orang. Sedangkan yang lainnya 28, 1 orang, 27, 2 orang, kemudian 30, 1 orang. Berarti modus dalam data ini adalah 29 dengan jumlah siswa ada 3 orang. Jadi data ini modusnya adalah 29. Sekarang masih data yang sama. Urutkan ukuran sepatu siswa dari nomor terkecil ke terbesar. Jadi yang terkecil adalah 27. Berarti kita susun 27, 27, kemudian ikut lagi 28, 29, 29, 29, 30. Jadi kita susun seperti ini, dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi kalau ada sama disusun cara berurutan. Ya. Sekarang kita perhatikan ukuran sepatu berapakah terletak pada urutan keempat. Jadi urutan keempat. Median dari 7 data ukuran sepatu. Yang mana urutan keempat? Urutan pertama 2, 3, 4. Nah, sekarang kalau kita lihat urutan keempat ini, posisinya berada di mana? Posisinya berada pas di tengah. Jadi ini merupakan mediannya. Jadi median itu adalah data yang berada di tengah setelah data itu diurutkan. Nah, setelah data itu diurutkan. Nah, jadi kalau banyak datanya ada 7, berarti yang di tengah cuma 1 datanya. Tetapi kalau misalkan hanya 4 atau hanya 6, berarti ada 2 data yang berada di tengah. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan berapakah nilai rata-rata tinggi badan siswa pada data tersebut. Nah, bagaimana cara menentukan rata-rata? Nah, tentu anak sekalian pernah melihat di rapornya ada nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata itu adalah kita jumlahkan semua nilai di dalam rapor kita, kemudian kita jumlahkan dengan banyaknya mata pelajaran. Jadi sama dengan yang ini, kita jumlahkan semuanya. Nah, berarti untuk nilai rata-rata kita menggunakan rumus X rata-rata, ini dibaca X rata-rata sama dengan
sigma X atau jumlah X dibagi dengan N. Yang mana itu sigma X? Nah, sigma X-nya itu adalah kita jumlahkan semua ini. Nah, lebih bagus kalau kita urutkan. Kemudian kita bagi 7. Nah, kita peroleh 199 dibagi 7 hasilnya adalah 28,4. Jadi rata-rata ukuran sepatu siswa ini adalah 28,4. Nah, tetapi sepatu itu tidak ada ukurannya, ada komanya ya, berarti harus kita bulatkan menjadi 28. Ya. Sekarang kita lanjut lagi, apa yang dimaksud dengan rata-rata? Ya, jadi rata-rata itu adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Nah, dengan rumus sigma rata-rata sama dengan sigma X per N, di mana sigma X itu adalah rata-rata atau biasa dikenal dengan mean atau mian, kemudian sigma X itu adalah jumlah data, sedangkan N itu banyaknya data. Bedakan antara jumlah data dengan banyaknya data. Kalau jumlah data, datanya semua dijumlah. Kemudian kalau banyaknya data, ya kumpulan data itu ada berapa. Kemudian apa yang dimaksud dengan median? Nah, jadi median tadi adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Jadi harus diurut dulu dari data terkecil ke data yang terbesar. Jadi pengurutnya diperhatikan, kalau ada yang double, ditulis double juga. Kemudian apa yang dimaksud dengan modus? Nah, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau disebut mayoritas. Nah, jadi nilai yang sering muncul itu adalah modus atau mayoritas. Nah, sekarang kita coba bahas contoh soal terkait mean, median, dan modus. Ya, tentukan rata-rata, median, dan modus data berikut. Ini datanya bagian A, kemudian bagian B, kemudian bagian C dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita lihat alternatif penyelesaiannya. Iya. Jadi alangkah baiknya kalau diurutkan dulu ya. 30, 30, 30, 40. Kemudian rata-ratanya kita peroleh 30 tambah 30 tambah 30 tambah 40 tambah 40 dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena ada 5 datanya. Kita dapatkan 100 dibagi 5, kita dapatkan 20. Iya. Jadi kemudian mediannya. Berapa mediannya? Nah, mediannya adalah nilai yang berada di tengah. Yang mana berada di tengah? Ini 30. Modusnya berapa? Modusnya adalah 30 karena yang sering muncul adalah angka 30. Iya, oke. Ya, jadi ini mediannya. Nilainya di tengah. Kemudian kita lanjut lagi bagian B. Nah, kita urutkan. Nah, kebetulan sama. Nah, jadi tinggal dipindahkan saja rata-ratanya. Iya, 25 tambah 25 tambah 25 tambah 25 tambah 25 tambah 25 dibagi 6. Kemudian kita dapatkan 150 per 6 sama dengan 25. Nah, tentunya kalau sama semua ya rata-ratanya angka itu sendiri. Nah, kemudian mediannya. Ya. Untuk mediannya di sini ada dua. Ada dua data yang berada di tengah. 25 ini dengan 25 ini. Jadi kalau ada dua di tengah, berarti nanti kita jumlahkan kemudian dibagi 2. 25 tambah 25 dibagi 2 hasilnya 25. Ingat kalau genap datanya ada 2. Kalau dia ganjil datanya hanya 1. Iya. Kemudian modusnya, nah, modusnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada yang bisa dijadikan pembanding. Hanya satu jenis datanya. Jadi modusnya tidak ada. Kosong. Ya, ini adalah mediannya. Nah, nanti kita jumlahkan 25 tambah 25 kemudian dibagi 2 hasilnya 25. Nah, sekarang kita lanjut soal berikutnya, soal yang masih ada soal ketiga. Iya, bagian C. Untuk bagian C ini sudah datanya terurut. Nah, untuk kebutuhan menghitung rata-rata, alangkah bagusnya kita buat tabel seperti ini. Jadi tabelnya di sini adalah X. X itu adalah nilai, kemudian F itu frekuensi,
Sedangkan untuk hasil kalinya kita tulis fx. Jadi 90 kali 1 90, 30 kali 80 kali 3 240, 75 kali 4 300, 70 kali 1 70, kemudian 6 kali 1 65 kali 1 65, kemudian dijumlahkan dapat 10, ini dijumlahkan dapat 75. Nah, sekarang kita tuliskan dalam bentuk rumus. Nah, jadi sudah ada ini sigma fx-nya 765 dibagi dengan n atau sigma f ini sama dengan 10. Jadi kalau dibagi 10, komanya saya pindah menjadi 76,5. Jadi kalau dibulatkan menjadi 77. Nah, kemudian n-nya adalah 10. Letak mediannya berarti data ke-5. Nah, data ke-5 dan data ke-6. Data ke-5 dan data ke-6. Oke. Keliru ini ya. Kalau dia genap ada 2. Jadi data ke-5 dan data ke-6. Data ke-5 dan data ke-6. Nah, jadi mediannya untuk data ke-5 dan ke-6 ini 1 3 4. Kemudian di sini ada 4, berarti kita jumlahkan hasilnya adalah 8. Berarti data ke-5 dia berada angka 75. Ada 2, di 75 dan 75. Di sini datanya data ke-5 dan data ke-6. Kemudian modusnya, nah, coba perhatikan untuk modus, cari frekuensi yang paling tinggi. Frekuensi yang paling tinggi adalah 4. Berapa nilainya? 75. Berarti frekuensinya adalah modusnya adalah 75. Ya. Sekarang soal berikutnya. Nah, di sini ada diagram batang. Kemudian pertanyaannya, setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Modus komposisi tenaga kerja tahun 2014 dan 2018 selalu tamatan SD. Kita lihat datanya. Ini diagram batanya. Bagaimana diagram batanya? Yang paling tinggi adalah ini SD ya. Ini adalah SD. Ternyata dia benar. Berarti kita setuju dengan alasan berdasarkan diagram tambatan SD selalu mendominasi komposisi tenaga kerja dari tahun 2014 2018. Oke. Nah, demikian tadi materi kita. Mudah-mudahan bisa anak-anakku sekalian pahami bahwa hari ini kita sudah mempelajari bagaimana bentuk penyajian data. Tadi sudah dijelaskan dari awal, ada data dalam bentuk diagram, kemudian ada dalam bentuk tabel. Untuk diagram ada 3, garis, lingkaran, dan batang. Kemudian kita sudah mempelajari min, median, dan modus. Min itu adalah rata-rata, kemudian median itu nilai tengah setelah diurutkan, kemudian modus adalah nilai yang sering muncul. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk materi selanjutnya adalah jangkauan. Nanti Bapak akan mengirimkan soal untuk Anda kerja. Selamat bekerja. Mudah-mudahan Anda menjadi orang yang sukses dan selalu belajar giat di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.